Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azin Rusada, NIM 1940210018 dari kelas A3 KPI. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teori Komunikasi yang diampu oleh Ibu Primirohimi SOS MSI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teori. Dalam bahasa Latin dan Yunani, teori ini disebut dengan teorian. Teori ini menjelaskan peristiwa tertentu dengan menentukan mana yang akan terkait dengan susunan dan bagaimana cara hubungan itu terbentuk. Menurut salah satu para ahli yang bernama Jonathan Turner, mendefinisikan bahwa sebuah proses mengembangkan ide-ide membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu bisa terjadi. Yang kedua adalah fungsi teori. Fungsi teori memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah menyediakan kerangka konsepsi. Yang kedua, melalui teori kita dapat membuat pertanyaan yang terinci untuk menyajikan. Yang ketiga, menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Dan yang terakhir adalah kajian pustaka, meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang membuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selanjutnya, peran teori. Teori ini berperan sangat penting, maka dari itu di dalam pengertian teori, peran juga sangat penting untuk membantu mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman. Selain itu juga untuk memproses perluasan ilmu secara teratur, tidak membuat bingung pengalaman oleh sebuah kompleksnya peristiwa alami. Yang selanjutnya adalah tradisi teori komunikasi. Tradisi teori komunikasi ini dicetuskan oleh Robert Teilhard. Beliau berpendapat bahwa setiap teori memiliki manfaat untuk cara pandang tertentu untuk melihat dunia. Robert Teilhard menciptakan model komunikasi bertujuan untuk mengecilkan sebuah gambaran yang besar dengan mempresentasikan bahwa teori berasal dari sejumlah tradisi yang menampakkan perbedaan secara mendasar dan pendekatan praktis. Yang selanjutnya, tradisi di dalam teori komunikasi ada 7, diantaranya adalah tradisi semiotik. Maksud dari tradisi semiotik adalah semiotik itu bisa disebut dengan penyelidikan. Tradisi ini membentuk pemikiran yang penting yang ada di dalam teori komunikasi. Yang kedua, tradisi fenomenologis. Tradisi ini memiliki arti kemunculan sebuah benda atau kejadian yang sedang dilihat atau dialami. Jadi fenomenologi adalah cara manusia untuk memahami pengalaman arti dunia secara nyata. Yang selanjutnya adalah tradisi sibernetika. Tradisi sibernetika ini menjelaskan tentang bagaimana proses bekerja fisik, biologis, sosial, dan perilaku. Yang keempat adalah tradisi sosiopsikologis. Tradisi ini membahas tentang kejujuran bagaimana proses komunikasi individu tersebut dapat menyusun strategi pesan, bagaimana agar si penerima pesan dapat memproses informasi pesan dari individu tersebut. Yang kelima adalah tradisi sosiokultural. Tradisi sosiokultural lebih mengutamakan segala bentuk hubungan antar manusia dibanding memerhatikan karakteristik individu. Yang selanjutnya adalah tradisi kritik. Tradisi kritik ini biasanya diambil dari asumsi-asumsi yang mengamati adanya ketentuan di dalam sebuah kelompok masyarakat. Yang terakhir adalah tradisi retorika. Tradisi ini fokus bagaimana cara merancang suatu pesan yang sopan sehingga komunikasi dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Yang selanjutnya adalah teori komunikasi antar pribadi. Pengertian teori komunikasi antar pribadi sendiri merupakan komunikasi yang mempelajari tentang sudut yang berhubungan dengan makna yang terjadi antara dua orang. Makna itu memiliki sifat untuk memengaruhi orang lain agar dapat merubah pengetahuan dan juga sikapnya. Macam-macam teori komunikasi antar pribadi. Yang pertama, teori kumpulan tindakan. Maksudnya di sini teori ini merumuskan tentang sifat kreatif manusia mengenai bagaimana mungkin bagi kita untuk mendengar, berkata, berpikir, dan berbuat bahwa kita tidak pernah dengar, berkata,
kita berpikir dan berbuat sebelumnya. Yang kedua adalah teori atribusi. Teori atribusi ini yang menemukan penyebab yang baik dalam mencari teori. Maksudnya di sini kita ingin tahu dan bagaimana sesuatu terjadi. Kita mengembangkan agama, falsafah, dan ilmu pengetahuan sebagai cara untuk menjawab pertanyaan kita. Yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Maksudnya di sini adalah menjelaskan perbedaan-perbedaan individual dalam percakapan berkomunikasi. Teori ini dikembangkan oleh J.C. Delia dan kawan-kawan pada tahun 1980. Ini merupakan sebuah teori yang ilmiah. Yang keempat adalah teori interaksi imajiner. Teori interaksi imajiner maksudnya adalah gambaran-gambaran mental mengenai komunikasi antar pribadi. Interaksi imajiner merupakan bagian dari melamun atau daydreaming yang mengacu pada proses kognisi sosial di mana para individu membayangkan, dan oleh karena itu secara tidak langsung mereka sendiri mengalami dalam pertemuan yang diharapkan dengan orang lain. Yang nomor 5 adalah teori perencanaan komunikasi. Teori perencanaan komunikasi maksudnya di sini pencapaian tujuan melalui tindakan komunikasi yang ditulis oleh Karkus R. Berger pada tahun 2008. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana individu tidak tiba pada sebuah pemahaman akan tindakan dan pembicaraan terhadap satu sama lain dengan tujuan yang diarahkan. Yang keenam adalah teori pembentukan relasional. Teori pembentukan relasional berpendapat bahwa dalam suatu hubungan terdapat 3 dialektik atau rangsangan keinginan, yaitu integration, separation, stability, change, dan expression privasi. Yang ketujuh adalah teori reduksi ketidakpastian. Maksudnya teori reduksi ketidakpastian di sini adalah bahwa orang ingin berhubungan yang stabil dengan dapat diprediksi yang dapat membantunya mengurangi ketidakpastian tentang orang lain dan berbagai kejadian atau peristiwa lainnya. Teori ini memberikan pandangan bagaimana ketidakpastian dapat memberikan motivasi perilaku komunikasi, khususnya pencarian jenis-jenis informasi, timbal balik, kedekatan verbal, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah teori akomodasi komunikasi. Maksudnya teori akomodasi komunikasi adalah mereka melakukannya dengan cara berkomunikasi seperti orang lain atau membuat komunikasinya lebih berbeda jika dibandingkan dengan orang-orang lain. Yang kesembilan adalah teori analisis percakapan. Teori ini fokus pada interaksi dalam percakapan seperti berbagai gerakan oleh komunikator dan bagaimana mereka mengelola dan mengatur urutan pembicaraan sebagaimana yang terlihat jelas pada pelakunya. Yang selanjutnya adalah teori pelanggaran harapan. Maksudnya di sini teori ia menyarankan agar orang tidak menaruh harapan tertentu terkait perilaku non-verbal dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah macam-macam teori komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah teori muka. Maksud dari teori muka di sini adalah teori ini bisa membantu untuk memahami 2 bagian penting tentang hubungan antara si A dan juga si B. Yang selanjutnya adalah teori manipulasi informasi. Teori ini berkaitan dengan cara mengumpulkan pesan ke penerima untuk memberikan pesan-kesan dari sudut yang salah si pengirim. Yang selanjutnya adalah teori kebohongan antar pribadi. Maksudnya di sini teori memfokuskan hubungan antara 2 orang yang memiliki dialog komunikasi yang memiliki arti penuh kebohongan dan tidak bisa dipercaya. Yang nomor 4 adalah teori kesopan santunan. Teori ini merupakan setiap adat dan kebudayaan memiliki derajat yang berbeda-beda. Akan tetapi dalam hal kesopanan dan tata cara bertata krama, semua orang memiliki kebutuhan untuk dihargai dan juga dilindungi. Yang kelima adalah teori pertukaran kasih sayang. Dengan adanya teori kasih sayang ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa manusia memberikan rasa kasih sayang terhadap satu sama lain sesuai perbuatan tertentu. Yang nomor 6, teori pertalian. Teori ini mempunyai tugas untuk mengamati sebuah hubungan yang dijalani antar pelaku di dalam sebuah komunikasi.
Yang selanjutnya, teori pengelolaan kerahasiaan komunikasi. Teori ini diciptakan untuk mencari pemahaman yang lebih luas lagi berdasarkan bukti cara orang mengatur pengungkapan serta penyembunyian. Yang kedelapan, teori komunikasi relasional. Teori ini memberikan sebuah pemahaman secara praktis mengenai cara saling berhubungan dengan orang lain. Yang selanjutnya, teori pertukaran sosial. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang hubungan yang sedang kita jalani dengan orang lain terhadap keseimbangan yang akan diberikan dan dikeluarkan di dalam hubungan itu, jenis hubungan yang dilakukan serta dimiliki kesempatan hubungan yang jauh lebih baik dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah pengertian teori komunikasi kelompok. Adanya komunikasi kelompok ini bisa menciptakan hubungan individu satu dengan individu lain, sehingga terbentuknya suatu kelompok untuk mengadakan kerja bersama dan melakukan kegiatan lainnya. Macam-macam teori komunikasi kelompok. Yang pertama ada teori kesinambungan. Teori ini menerangkan bagaimana cara individu itu bisa menjalani hubungan dengan individu lain. Yang kedua adalah teori sistem A-B-X Newcomb. Teori ini menjelaskan bahwa teori ini merupakan teori perluasan. Yang nomor 3, teori proses perbandingan sosial. Teori ini membedakan antara kenyataan fisik dengan kenyataan sosial. Yang keempat adalah teori pertukaran sosial. Maksudnya di sini teori ini bertujuan untuk mencari perhatian kepada kelompok lain yang terdiri dua anggota. Yang kelima adalah teori sosiometris dan juga Moreno. Teori ini berhubungan dengan adanya daya tarik dan penolakan yang dirasakan setiap individu terhadap satu sama lain. Yang selanjutnya teori Humans. Teori Humans ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem internal dan juga sistem eksternal. Yang ketujuh, teori analisis interaksi. Teori ini menjelaskan cara diskusi kelompok terutama dalam hal kepemimpinan. Yang kedelapan adalah teori konvergensi simbolik. Maksudnya, konvergensi simbolik ini disebutkan oleh Ernest Luhrmann dengan kelompok mahasiswa dari Universitas Minnesota menemukan proses sharing fantasi. Yang kesembilan adalah teori kepribadian kelompok. Maksudnya, teori kepribadian kelompok adalah sekelompok tanggapan atau cara satu dengan sama lainnya yang menyangkut tingkah laku manusia. Yang selanjutnya adalah teori percakapan kelompok. Ada 3 penjelasan di dalam teori percakapan kelompok. Yang pertama adalah pemeriksaan masukan dari anggota. Yang kedua adalah variabel perantara. Yang ketiga adalah keluaran dari kelompok. Yang selanjutnya, teori kelompok terpercaya. Maksudnya di sini suatu kelompok tidak bisa dipisah dari kelompok yang luas. Kelompok terpercaya adalah sekumpulan sekelompok alamiah yang bisa membuat percaya orang lain. Yang selanjutnya adalah teori kerja antar budaya. Teori yang dikemukakan oleh John Weitzel ini membahas tentang perbudayaan budaya yang terdiri dari individualisme, kolektivisme, kehendak diri, dan juga urusan rupa. Yang nomor 12 adalah teori penyusunan. Teori penyusunan ini sering digunakan di dalam komunikasi kelompok. Teori penyusunan ini bertujuan untuk menepis pertentangan dan mencari jalan keluar setelah terjadinya pertentangan yang sangat tajam. Yang selanjutnya adalah teori pemikiran kelompok. Teori pemikiran kelompok merupakan hasil nyata dari kekompakan yang dibahas secara cukup mendalam oleh Kurt Lewin pada tahun 1930-an dan saat itu dipandang sebagai variabel penting dalam efektivitas kelompok. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.